PSM Makassar resmi mengangkat trofi Liga 1 Indonesia musim 2022-2023. Kita tahu untuk edisi Liga Indonesia musim ini PSM Makassar bersama Bernardo Tapares berhasil menjadi kampionnya. Dan kalau kita lihat lagi saat PSM Makassar menghadapi Borneo FC di laga terakhir ini, PSM Makassar tetap menggunakan pattern pola permainan set play yang sudah dimainkan Bernardo Tapares sejak awal musim. Sejak awal musim, kekonsistenan itu dimiliki oleh pemain PSM Makassar. Sehingga sampai saat menghadapi Borneo FC di laga terakhir ini, gaya permainan dari PSM Makassar tetap bisa dijaga oleh pemain PSM Makassar, meskipun ada beberapa hal yang tentunya tidak harus dilakukan oleh PSM Makassar di laga ini, misalnya error-error dari sisi passing dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita bicara kekonsistenan, ya PSM Makassar layak untuk menjadi juara Liga Indonesia. Nah, di video ini kita akan bicara secara lebih umum, bukan hanya membahas apa yang terjadi di laga PSM Makassar menghadapi Borneo FC ini. Rahasia dari Coach Bernardo Tapares, mengapa ia bisa mengantarkan PSM Makassar menjadi juara Liga Indonesia. Nah, jadi beberapa waktu yang lalu teman-teman, udah cukup lama sih, aku sempat melakukan komunikasi dengan Coach Bernardo Tapares. Nah, sebelum lebih jauh, kalau dari sisi hubungan teman-teman, aku sudah mengenal Coach Bernardo Tapares ini sejak tahun 2020. Sebelum Coach Bernardo Tapares menjadi pelatih PSM, aku sudah mengenal beliau. Dan karena aku sudah sempat memiliki komunikasi, bertanyalah aku beberapa waktu yang lalu teman-teman dengan Coach Bernardo Tapares, apa kunci beliau bersama PSM Makassar, lalu mengapa pakai pola 3 back dan lain sebagainya. Oke, kita baca ya apa yang disampaikan oleh Bernardo Tapares yang penting untuk teman-teman ketahui. Di slide pertama, yang lebih penting dari sistem taktik sebuah tim adalah dinamikanya. Kita bahas dulu. Kita tahu PSM Makassar bersama Bernardo Tapares gunakan pola 3-5-2. Ketika bertahan 3-5-2. Tentu itu di atas kertas, baku strukturnya seperti yang aku sampaikan itu. Tapi kalau sudah bergerak bola itu, yang terpenting dinamika pergerakan dari pemain-pemain di atas lapangan. Dinamika ini artinya tidak kaku pemain tersebut. Nah, kalau kita bicara tentang 3-5-2, 5-3-2 dari Bernardo Tapares, semuanya sudah jelas kita jabarkan lewat video seperti ini, lewat analisis taktik menggunakan grafis di atas lapangan. Bagaimana sistem permainan PSM Makassar? Mereka menunggu di daerah permainan mereka sendiri, 5-3-2 mereka bentuk mid block, mencoba memancing pemain lawan masuk ke area PSM Makassar. Pada saat masuk pemain lawan ke area PSM Makassar, pemain PSM Makassar berupaya untuk merebut bola tersebut. Saat bola tersebut direbut, langsung diberikan bola vertikal ke daerah depan PSM Makassar. Baik itu memanfaatkan kecepatan dan memanfaatkan second ball. Oke, kita lihat lagi poin selanjutnya. Saya tidak memilih sistem taktik yang akan dimainkan tim saya, melainkan para pemain dan karakteristik mereka yang dilihat. Jadi Coach Bernardo Tapares nggak memaksakan taktik 4-3-3 kek, 4-4-2 kek, 4-2-3-1, tetapi tergantung apa yang dimiliki oleh pemainnya, karakteristik pemainnya seperti apa, dengan pola apa pemain-pemain tersebut bisa bermain secara bagus di atas lapangan. Nah, di musim ini taktik 3 back yang dipilih oleh Bernardo Tapares. Saya selalu memilih ide permainan yang lebih bisa menyesuaikan dengan karakteristik pemain yang saya miliki, dan dari situ tercipta dinamika sesuai dengan karakteristik pemain. Berkali-kali dinamika disampaikan oleh Bernardo Tapares. Dinamika ini sekali lagi kenapa penting, itu
sudah dijelaskan salah satu pelatih top di Eropa, Pep Guardiola. Pentingnya dinamika. Coba teman-teman tonton pertandingan Man City. Ia bermain pakai 4-3-3, 3-2-4-1. Tapi kalau sudah di atas lapangan, permainan positional play, pergerakan pemain-pemain di atas lapangan sangat-sangat gila, sangat-sangat cair. Dinamika menjadi kuncinya. Oleh karena itu, pemain-pemain pun harus paham dengan apa yang diinginkan oleh seorang pelatih. Sangat penting bagi pemain untuk merasa nyaman dengan model permainan dan memahami bahwa tim di atas segalanya. Ada key point yang penting di sini, nyaman. Nah, kita lihat tim sebelah, yaitu Persib Bandung, menjadi salah satu sempat ya pesaing dari PSM Makassar untuk merebut Liga Indonesia. Di akhir-akhir musim ini, Persib Bandung mengalami sedikit dinamika. Apa itu? Luis Mia selaku pelatih kepala Persib Bandung secara terang-terangan mengatakan, quote and quote ya, ada ketidakpercayaan antara pemain dengan taktik yang dimainkan oleh Luis Mia selaku pelatih Persib Bandung. Nah, ketika ada ketidakpercayaan dari seorang pemain ke pelatih, artinya ada ketidaknyamanan. Ketika ketidaknyamanan itu ada di sebuah tim, maka apa yang dituangkan oleh seorang pelatih pasti tidak akan bisa 100% dimainkan, diimplementasikan oleh pemain-pemain tersebut di atas lapangan. Kalau kita lihat sekarang Persib bersama Luis Mia, bisa teman-teman lihat lah bagaimana mengalami penurunan di akhir-akhir musim. Itulah dia pentingnya kenyamanan seperti yang disampaikan oleh Coach Bernardo Tavares. Ketika nyaman, model permainan itu akan mudah diimplementasikan, dan yang terpenting memahami bahwa tim di atas segalanya. Kita masuk ke slide kedua. Setiap pemain memiliki karakteristik yang berbeda. Karakteristik dinamika nyaman, karakteristik dinamika nyaman, itu terus diulang-ulangi Coach Bernardo, sehingga penjumlahan dari beberapa pemain dengan karakteristik yang berbeda membawa pendekatan permainan yang berbeda dan dinamika yang berbeda sesuai dengan ide permainan masing-masing pelatih. Nah, maksud Coach Bernardo Tavares ini, di Liga Indonesia banyak pakai 3 back, taktik 3 back, tapi kalau kita lihat tim A pakai taktik 3 back, tim B pakai taktik 3 back, tim C pakai taktik 3 back, itu dinamika permainannya tidak sama. Itu tergantung lagi setiap karakteristik pemainnya. Kalau misalnya pemain Persib Bandung, kita ambil contoh, menggunakan sistem permainan dari PSM Makassar, pasti akan kesulitan karena PSM Makassar banyak pemain cepat, sedangkan Persib Bandung nggak banyak pemain cepat. Udah paham ya sampai situ teman-temannya. Kemudian fakta bermain dengan barisan pertahanan 3, 4, atau 5 bukan berarti mereka memiliki dinamika yang sama dengan tim lain yang bermain dengan sistem taktik yang sama. Ini dipertegas oleh Coach Tavares dengan sistem pertahanan 5-3-2, dengan sistem pertahanan 4 back, dan seterusnya teman-teman. Itu nggak menjamin bahwa setiap tim menggunakan prinsip ide yang sama. Dan yang lebih penting dari sistem taktik adalah menghormati karakteristik pemain yang menciptakan model permainan yang dapat membantu mereka untuk memiliki performa yang lebih baik. Kembali, menghormati karakteristik. Sering kan diulangi oleh Coach Bernardo Tavares, artinya Coach Bernardo Tavares tahu kapasitas dari pemain-pemain PSM Makassar, nggak memaksakan yang nggak sesuai dengan kapasitas dari pemain PSM Makassar. Sekarang PSM Makassar mempunyai permainan cepatnya dan tidak mengandalkan ball possession. PSM Makassar mencoba melakukan ball possession, malah di pertandingan-pertandingan tertentu PSM Makassar sering mengalami kesulitan untuk bisa menciptakan gol ataupun memenangi pertandingan. Itu fakta. Dan kalau kita lihat PSM Makassar ketika tidak banyak menguasai bola, malah lebih banyak menghasilkan kemenangan dan sulit membuat lawan bisa menciptakan gol. Mengetahui bahwa tim akan selalu berada di atas individu, ini kedua kali diulangi oleh Coach Tavares, tetapi penting agar pemain merasa nyaman di lapangan dan agar bisa mengimplementasikan rencana permainan. Itulah dia percakapan aku dengan Coach Bernardo Tavares dari sisi teknis ya. Apa yang dilakukan oleh Coach Tavares sehingga berhasil membuat PSM Makassar seperti ini. Kita berpikir lebih jauh, bahkan musim depan. Kalau misalnya pemain PSM Makassar sekarang ini tidak dipertahankan oleh Coach Bernardo Tavares ataupun manajemen PSM Makassar, teman-teman, kemudian Bernardo Tavares mencoba mengadopsi gaya permainan yang sudah berhasil mengantarkan PSM Makassar di musim ini untuk di musim depan,
bisa saja gagal. Karena apa? Karakteristik pemainnya sudah berbeda. Oleh karena itu penting bagi manajemen untuk mempertahankan pemain yang ada plus menambah pemain-pemain yang secara level untuk bisa bersaing di kawasan Asia. Karena PSM Makassar nanti akan bisa kemungkinan kalau menghadapi Bali menang tampil di playoff Liga Champions Asia. Tentu yang akan dihadapi PSM Makassar bukan tim kaleng-kaleng. Harus juga pemain-pemain yang memiliki level pengalaman yang sudah sering ya menghadapi tekanan-tekanan, menghadapi lawan yang secara mungkin kualitas lebih superior daripada PSM Makassar. Oke, jadi kesimpulannya bisa kita tarik apa kunci dari PSM Makassar bersama Bernardo Tapares. Yang pertama, sesuaikan apa yang kita inginkan dengan kapasitas pemain. Yang kedua, buat nyaman pemain di atas lapangan. Yang ketiga, dinamika permainan di atas lapangan. Nggak setiap tim yang menggunakan pola 3 back dinamikanya sama. Dan yang keempat, bahwa tim itu di atas segalanya. Jangan mengandalkan individu-individu. Kolektif permainan di atas lapangan. Ketika kolektif, kita lihat PSM Makassar, William Pulwim cetak gol, Everton ciptakan gol, kemudian Kenzo Nambu. Banyak sekali pemain-pemain PSM Makassar ciptakan gol. Dan Bernardo Tapares bagi aku layak untuk menjadi pelatih terbaik Liga Indonesia. William Pulwim pemain terbaik, ia menjadi maestro bagi PSM Makassar. Oke, kita lihat kiprah dari PSM Makassar selanjutnya di kancah Asia. Bye.